Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia paling fasih. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, tidaklah kami mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Saba, ayat 28. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Jami'us Sirah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tutur kata yang sangat manis, namun lugas dalam penyampaiannya. Setiap ucapan dan kata-kata yang keluar dari mulut beliau sangat baik dan menarik perhatian siapa saja yang mendengarnya. Ucapan dan kata-katanya sangat baik, hingga dapat dikatakan perkataannya menarik hati orang yang mendengarkannya. Para musuh-musuh beliau pun mengakui akan hal itu. Putra Abdullah dan Aminah ini berbicara dengan gaya bicara yang terperinci dan jelas pada setiap katanya. Imam Ibnu Qayyim menyebut, gaya bicara beliau tidak terlalu cepat dan tidak terlalu banyak jeda. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dalam pembahasan manaqib, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada kalian dengan cepat, tetapi beliau berbicara dengan jelas dan terperinci, hingga mereka yang duduk bersama beliau dapat menghafalkan apa yang beliau sampaikan. Selain itu, beliau sering mengulangi ucapannya hingga 3 kali. Hal ini dimaksudkan agar apa yang beliau sampaikan bisa dipahami. Kebiasaan ini juga beliau lakukan tatkala memberikan salam, yakni sebanyak 3 kali. Dalam kesehariannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang banyak diam. Beliau hanya berbicara seperlunya saja dan mengawali serta mengakhirinya dengan sangat jelas. Setiap kata yang beliau ucapkan adalah kata-kata yang bermanfaat. Beliau menyampaikan sesuatu dengan ringkas, namun syarat dengan makna. Ringkas, dengan tidak ada penambahan maupun pengurangan. Sehingga, beliau tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau, beliau hanya membicarakan hal-hal yang bersifat ibadah, yang dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kerut di wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tanda ketika beliau tidak menyukai sesuatu. Namun, beliau tidak menjelek-jelekkannya, mencacinya, atau berteriak. Jika tertawa, beliau hanya menampakkan senyum. Sehingga dapat dikatakan, semua tawa beliau dalam bentuk senyuman. Namun, beliau pernah tertawa hingga terlihat gigi-gigi gerahamnya. Ini pun hanya ketika ada hal-hal yang memang layak ditertawakan. Tawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri atas 3 jenis: tertawa karena ada hal yang layak ditertawakan, tertawa karena gembira seperti melihat sesuatu yang menyenangkan hatinya, dan tertawa karena amarah. Adapun tangis beliau ada yang dilakukan dalam tawanya, sehingga beliau tidak menangis terisak-isak dan juga tidak mengeluarkan suara keras. Saat beliau menangis, air matanya mengalir hingga bercucuran dan terdengar suara rintihan dari dadanya. Terkadang beliau menangis lantaran kasihan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Terkadang pula beliau menangis karena mengkhawatirkan nasib umatnya dan rasa kasih terhadap mereka. Selain itu, beliau juga menangis karena ketakutannya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika beliau mendengar bacaan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis ketika putranya, Ibrahim, wafat. Begitu pula ketika salah seorang putrinya wafat. Saat itu beliau menangis seraya bersabda, air mata bercucuran, hati berduka, dan tidak ada yang kami ucapkan melainkan apa yang diridhoi Tuhan kami. Dan sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, benar-benar bersedih karena kepergianmu. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Beliau juga pernah menangis karena sejumlah peristiwa. Di antaranya tatkala Utsman bin Maz'un wafat, saat terjadi gerhana matahari, dan ketika duduk di makam salah satu putrinya.
Tangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dibedakan menjadi dua, yakni tangis kesedihan dan kebahagiaan. Ketika beliau menangis karena bahagia, air mata bahagianya cenderung dingin, sedangkan ketika menangis karena kesedihan, air matanya terasa panas dan hatinya berduka.